Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pagi hari ini kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Tapi sebelumnya kita sudah disyariatkan untuk mengumandangkan takbir. Bahkan menurut para ulama, tentu saja berdasarkan hadis-hadis, takbir itu sudah dikumandangkan semenjak subuh tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Berakhir ketika hari tasyrik sudah selesai. Artinya tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib sudah selesai. Nah, takbir yang kita ucapkan semenjak tanggal 9 Zulhijjah atau lebih khususnya semenjak tanggal 10 Zulhijjah sampai berakhir hari tasyrik. Nah, takbir itu disebut dengan takbir muqayyad. Takbir yang dikaitkan, yang disangkut dengan waktu tertentu dan hari tertentu. Namanya ma'dudat. Ada juga namanya, kata para ulama, takbir mutlaq. Yaitu bebas lepas. Yang disebut dengan ayyamum ma'lumat. Itu yang pertama. Yang kedua, pagi hari ini siapapun juga yang melaksanakan salat Idul Adha tidak wajib puasa dan tidak ada perintah puasa. Bahkan siapa yang puasa haram dia. Karena hari-hari yang haram berpuasa itu adalah 2 hari raya, ditambah dengan hari-hari tasyrik. Berarti siapa yang meniatkan puasa, maka dia berarti meniatkan untuk melaksanakan sesuatu yang haram. Jangankan berpahala, malahan berdosa dia. Barangkali orang kita memahami tidak makan atau menunda makan sampai selesai salat Id dilaksanakan, itu yang disebut dengan puasa. Ini harus sedikit dibedakan. Kalau puasa kan ibadah. Ibadah yang telah ditentukan tata caranya. Juga malah ditentukan juga waktunya. Termasuk puasa. Puasa waktunya semenjak terbit fajar. Semenjak terbit fajar min tulu'il fajri. Sampai nanti ghurubus syamsi, terbenam matahari. Itu menahan diri semenjak itu, tentu dengan niat untuk melaksanakan ibadah. Sementara menahan makan itu bukan puasa. Puasa dalam artian bahasa ya. Seperti Nabi Zakaria dan Maryam juga berpuasa. Puasanya puasa bicara. Namanya juga saum, puasa bicara. Nah, lalu apa? Khusus bagi peserta korban atau siapa yang hendak berkorban di hari itu di tanggal 10 Zulhijjah setelah Idul Adha dilaksanakan, maka dia disunnahkan, disukai untuk tidak makan paginya sampai selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Kemudian disembelih korban. Kalau cepat proses penyelenggaraan hewan korban, dia bisa makan dagingnya setelah dimasak. Itulah hikmahnya Nabi dulu menunda makan.
Ini Nabi berangkat ke tempat salat Idul Adha. Beliau salat itu di samping Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap kiblat arah kanan, kiblat di belakang saya, berarti kanan di sini. Dari Masjid Nabawi arah ke kanan di sini, ini Masjid Nabawi. Arah ke sana ada 300 meter. Nah, itu namanya musalla. Lapangan musalla. Masjid Nabawi kira-kira 300 meteran ke sini. Sebelah kanan kalau kita menghadap kiblat namanya musalla. Musalla artinya tempat salat. Itu lapangan terbuka yang luas yang dipakai untuk pelaksanaan salat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, dan juga salat-salat jenazah juga pernah. Musalla. Ini Nabi salat hari raya di situ, bukan di masjid, bukan di masjidnya. Ada riwayat yang mengatakan beliau ada salat di masjid ketika hari hujan. Itu pun riwayatnya juga diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Di situlah Nabi salat. Berdasarkan itu ya salat hari raya Idul Fitri Idul Adha ya memang pada asalnya di lapangan agar dapat dihadiri oleh semua pihak, semua orang. Bahkan wanita haid, para nufasa, wanita-wanita nifas juga hadir. Cuman ketika pelaksanaan salat mereka disuruh menjarak sedikit. Setelah khutbah lalu mereka merapat lagi. Ini situasi di zaman Nabi. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i, setahu saya beliau-beliau ini lebih menyenangi atau menyukai di masjid dengan catatan selagi masjidnya luas, lapang, bisa menampung semua orang, maka di masjid, kata pendapat-pendapat yang beredar di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, kembali kita yang tadi. Jadi satu ketika setelah Rasulullah selesai berkhutbah, lalu kepada beliau turun mimbar. Setelah turun mimbar kepada beliau didatangkan kibas atau kabas. Di kita kibas, dalam hadisnya kabas. Kibas atau kabas itu adalah sejenis kambing yang berbulu panjang, tebal, agak keriting, bulunya sedikit. Bisa dikatakan domba atau biri-biri. Beliau menyembelih itu dengan kibas atau kabas yang sudah tumbuh tanduknya. Dan yang terbaik, yang terbagus, yang gemuk. Di satu riwayat dikatakan beliau berkorban dengan kibas atau kabas warna putih yang bercampur sedikit dengan warna hitam. Turun beliau di mimbar, didatangkan kabas atau kibas itu, beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau. Selesai ya, selesai. Kalau banyak, beliau kadang-kadang wakilkan. Pernah satu kali beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyelenggarakan pemotongan hewan-hewan lain. Jadi boleh diwakilkan. Nah, daging korban yang sudah dipotong itu di istri beliau dimasak. Itulah yang menjadi makanan pertama beliau di hari raya Idul Adha. Beliau menunda makan, kata para ulama-ulama, ya untuk dapat menikmati makanan pertamanya di hari raya adalah korban sendiri. Nah, bagaimana kita, ya kalau tidak peserta, tidak perlu pula menahan. Apa yang akan ditahannya? Kalau menahan juga bagaimana? Tidak masalah. Sebagai serasalah. Menahan itu sendiri tidak pula puasa, namanya disukai. Disukai karena Nabi melakukan itu. Tidak berdosa.
Jadi tidak peserta, makan sajalah pagi kalau ingin makan. Kalau ingin menahan sajalah, tidak salah. Bahkan yang ditunda kan cuma makan. Minum tidak apa, saya minum tadi. Minum tidak masalah. Kan makan itu tidak. Tidak puasa, haus minum, makan ditunda supaya daging korban itu dapat jadi santapan. Bagaimana nanti kalau seandainya penyembelihan itu lambat selesainya sampai sore karena saking banyaknya, sehingga kita tidak dapat menikmati daging korban kita sendiri. Yang masalahnya kan korban kita sendiri. Fakulu minha. Ya kalau tidak sempat atau lama betul hari waktunya, ya sudah, langsung saja makan kalau perut lapar, tidak masalah. Lebih-lebih kalau di kita di Abi Center ini kan penyembelihan uang korbannya besok insyaAllah hari Selasa. Anda mungkin menahan selama itu. Bagi siapa yang ikut peserta korban di sini, ya makan saja lah. Tidak ada yang akan ditunggu. Tidak ada yang akan ditunda. Itu masalah menunda makan. Maka siapa saja yang akan salat hari ini, kalau tidak peserta, mau ikut-ikutan tidak makan, tidak masalah. Tapi dalam rangka apa? Untuk apa? Oh, supaya senasib serasa, tidak masalah. Atau sekedar mengikut-ikut Nabi saja juga tidak masalah. Karena memang Nabi juga tidak ada nyuruh. Kalau makan pagi bagaimana? Kami makan pagi. Karena kami tidak peserta, makan, minum, makan saja kan tidak masalah. Bahkan peserta pun makan pagi tidak masalah, juga tidak berdosa. Cuma kalau ingin ittiba mengikuti Nabi, ya bagi peserta tundalah. Tunda sajalah, kan tidak lama. Kalau haus minum, tapi makan ditunda. Ini sekitar pagi-pagi hari ini ada orang yang sudah berniat. Yang penting jangan niatkan untuk puasa. Kalau diniatkan untuk puasa, ya berdosa. Berdosa, kenapa? Ya berpuasa kan haram hukumnya. Apa niatnya? Niat saja menunda makan sampai selesai Idul Adha atau selesai korban. Kalau tahan, selesai korban. Kalau tidak, ya makan saja selesai Idul Adha karena korbannya lama. Penyelenggaraannya, apalagi pendistribusiannya lama sekali. Kemudian terkait dengan takbir. Ada takbir itu yang pendek, yang di negeri kita namanya takbiran. Ditambah dengan akhiran an, takbir menjadi an, takbiran. Takbir itu sendiri kan membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Yang lafaz takbirnya kan adalah Allahu Akbar. Jadi kalau takbir, lafaznya Allahu Akbar. Tidak bisa kita ganti dengan Allahu A'zam atau Allahu Azza wa Jalla. Itu bukan takbir. Tidak ada kata akbarnya. Yang takbir itu ada kata akbarnya. Akbar lebih besar. Akbaru lebih besar daripada segala sesuatunya. Jadi Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada segala sesuatunya. Bukan besar fisik, besar zat. Tidak ada, dia besar dalam segala hal. Akbar itu takbir. Nah, rangkaian kalimat takbir itu ada yang pendek, ada yang panjang. Bahkan ada yang lebih dipanjangkan. Yang pendek ya terdiri daripada takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillah ilham, itu yang pendek. Bahkan ditambah dengan apa? La ilaha illallah wahdah la syarikalah, ya, tidak salah ya. Wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Apa sambungnya? Sadaqah wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab. Ini ucapan ini dibaca Nabi ketika Futuh Makkah ini. Apa Futuh Makkah? Penaklukan kota Makkah tanpa perang. Tahun 8 Hijriah.
Artinya setelah 8 tahun Nabi di Madinah, maka beliau berencana dengan para sahabat untuk umrah ke Makkah tahun ke-6 Hijriah, sambil melepaskan rindu dengan kampung halaman. Maka berangkatlah beliau dengan 1.400 atau 1.500, wallahu alam, berbeda riwayat, tanpa membawa bekal untuk perang, senjata hanya untuk pengaman di jalan. Niatnya untuk umrah. Berita itu cepat viral sampai ke tanah Makkah. Setiba di Hudaybiyah, beliau berhenti di situ, dan orang-orang Makkah, musyrikin Makkah pun menyiapkan pasukan-pasukan untuk mencegah Nabi masuk ke Makkah dengan berbagai macam alasan, cara. Lalu beliau kirim salah seorang sahabat namanya Uthman bin Affan untuk bernegosiasi, menyatakan bahawa beliau ke Makkah itu bukan untuk perang, hanya untuk ziarah ke Ka'bah, melaksanakan tawaf dan sa'i. Mereka tidak mau. Bahkan Uthman bin Affan itu ditawan. Tersiarlah kabar bahwa Uthman bin Affan dibunuh. Mendengar ini, Nabi, Hudaybiyah itu jaraknya ke Makkah sekitar 25 kiloan. Wallahu alam. Sampai kepada Nabi, lalu Nabi tidak bisa lagi mengumpulkan semua kaum muslimin, bertekad. Namanya menggalang persatuan dan kesatuan berbaiknya. Karena maksud kedatangannya untuk ziarah, tapi ditanggapi dengan cara begitu, lalu mereka menyatakan tekad mati. Kalau tidak menang, mati. Kalau tidak mati, menang. Itu penggalang persatuan kekuatan itu membuat kedar dan gentar orang Makkah. Takut pula mereka. Namanya ru'ba namanya. Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba, dicampakkan rasa gentar ke hati mereka. Lalu mereka bernegosiasi. Terjadilah namanya perjanjian Hudaybiyah. Ringkasnya, perjanjian itu Nabi tidak boleh masuk Masjidil Haram, ditunda tahun depan. Itu masalah, tunda tahun depan. Dengan sekian catatan. Lah, Nabi terima perjanjian itu. Walaupun sahabat ada yang tidak setuju, Nabi terima. Tetapi masalahnya, perjanjian itu dilanggar oleh orang Quraisy itu sendiri. Dilanggar tahun berikutnya. Lalu Nabi bertekad, kalau sudah mereka langgar, namanya kalau di Minang, musuh pantang dicari, ketemu pantang dielakkan. Maka tahun 8 Hijriah, ini beliau berangkat dengan pasukan kaum muslimin yang luar biasa, berangkat menuju Makkah. Nah, orang-orang kafir kaum musyrikin Makkah sudah keder, ngeri mereka. Karena dalam beberapa peperangan mereka juga kalah. Akhirnya terkenallah nanti dengan Futuh Makkah. Futuh, pembukaan kota Makkah, pembebasan Makkah dari para orang kafir musyrikin dan penghancuran berhala-berhala. Beliau masuk tanpa ada perlawanan. Sedikit pun tidak ada perlawanan. Bahkan mereka minta suaka. Kata beliau, siapa yang masuk Ka'bah, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang berada di rumah masing-masing aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, itu jaminan beliau, bebas. Jadi beliau masuk ke Makkah tanpa sedikit pun ada perlawanan. Maka masuklah ke Makkah, beliau kan menundukkan kepala, tidak jumawa. Bernamalah Futuh Makkah. Kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Nah, setelah di Futuh Makkah itu, kabarnya beliau
di Makkah berada 15, 16 atau sampai 17 hari. Ada juga yang katakan lebih. Nah, beliau setiba di situ bertakbir 3 kali. Nah, ini dia. Setelah naik ke atas mimbar yang disiapkan dekat Ka'bah, beliau naik ke tangganya. Lalu beliau bertakbir 3 kali. Kemudian beliau baca la ilaha, ini dia, la ilaha illallah wahdah, atau la ilaha wahdah. Terus belakangnya sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wa'dah. Apa itu? Kalau nasara maknanya menolong, wa nasara 'abdah. La ilaha illallah wahdah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah saja. Dialah yang nasara 'abdah, dialah yang menolong hambanya. Sadaqa wa'dah, apapun yang dia janjikan, dia menepati janjinya. Sadaqa wa'dah. Apa janji Allah? Allah pasti menolong. In tansurullah yansurukum. Jika kamu menolong Allah, Allah pasti menolongmu. Pasti itu janji Allah. Namanya sadaqa wa'dahu. Dia membenarkan atau menepati janjinya. Wa a'azza junda. A'azza, dia memperkuat, mengokohkan. Jundahu, tentaranya. Jundah, tentaranya. Hazamal ahzaba wa'dah. Hazam, menghancur luluhkan. Hazama, ha itu ha besar, zim, zai dan mim. Hazama, menghancur luluhkan, membinasakan, memporak-porandakan, menundukkan, namanya hazama. Hazamal ahzaba, ahzab sekutu. Apa sekutu? Gabungan kaum kafir, kaum musyrikin bersekutu dulu untuk menyerbu Madinah, terkenal dengan perang Khandaq. Maka Allah menghancurkan mereka. Hazamal ahzaba wahdah. Dia menghancurkan, mengalahkan, memporak-porandakan sekutu-sekutu yang banyak itu sendiriannya, dengan memerintahkan tentaranya angin untuk bertiup. Ini yang dibaca Nabi. La ilaha illallah wahdah, sadaqa nasara abdah, sadaqa wa'dah nasara abdah, wa azza junda wa zamal ahzaba wa'dah. Ini dibaca Nabi. Barangkali tidak semua kita yang baca, yang barangkali masyarakat kita memahaminya. Makanya penting kita jelaskan ini sedikit. Karena membaca-baca saja tanpa memahami tentu kurang kesannya, pengaruh dan bekasnya. Dan bacaan ini juga dibaca ketika di Safa. Orang-orang haji, orang-orang umrah, ketika mereka sa'i mendaki Safa, inna Safa wal marwata min sya'airillah. Sesampai di Safa, mereka menghadap ke Ka'bah. Kalau Ka'bah di sini, sampai Safa menghadap Ka'bah, dibaca ini. Takbir 3 kali dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. Doa. Dulang kali yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba. Dibaca beliau di Safa. Tiba di Marwah itu pula beliau dibaca 3 kali. Dan di Arafah kalimat tahlil ini pula yang sering dibaca oleh para nabi dan Nabi Muhammad. Zikir yang terbaik dibaca ketika wukuf di Arafah adalah itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in. Ini menyatakan keesaan Allah, keberhasilan Allah, kepatutan Allah, dan hanya Allah sajalah yang patut disembah. Gema ini yang dikumandangkan dalam takbir yang
hari-hari yang mulia ini. Namanya fi ayyamim ma'dudat. Pada hari-hari yang telah ditentukan waktunya, bilangan harinya. Fi ayyamim ma'dudat. Lalu masih ada variasi lain yang ditambah orang, misalnya la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu walal apa? La ni'matu walal fadlu wa la ila mukhlisina ladin walau karihal kafirun. Kadang tambah lagi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Banyak lagi penambahan belakang. Kalau motivasinya kan motivasi untuk mengagungkan Allah. Kalau saya lebih suka membaca apa yang telah dibaca Nabi dan apa yang telah dibaca sahabat. Saya lebih suka begitu, samalah. Kalau terlalu banyak perlu redenya nanti jangan-jangan keluar pula daripada jalurnya. Kalau membaca takbir seperti yang tadi kan tidak masalah. Sampai hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wahdah, wa la ilallah wa la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, seterusnya ke bawah sampai tahmid, ya kan tidak masalah. Tapi kalau panjang nanti berliku-liku sampai baca ayat, ada yang takbir baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada kan? Ini namanya takbiran. Kenapa namanya takbir? Karena banyaknya takbir yang dibaca. Padahal isinya bukan takbir. Banyak lafaz-lafaz di dalamnya, tapi ujung-ujungnya, intinya kita baca itu semua tetap dalam rangka membesarkan Allah. Kalimat yang dibaca setelah Allahu Akbar itu adalah kalimat-kalimat yang sifatnya untuk menyatakan kebesaran Allah, keagungan Allah, keluhuran Allah. Ini dia. Bagi kaum muslimin hendaknya membaca ini betul-betul kita mengetahui apa yang kita baca. Kemudian apakah setelah selesai salat saja? Sebenarnya tidak. Sebetulnya tidak. Tapi penekannya setelah salat itu bagi orang di Mina. Sekarang namanya hari-hari Mina, di mana jamaah haji sedang berada di Mina. Kalau kita sekarang jam 6, di mereka masih jam 2. Jam 2 ini masih ada yang sudah mulai melempar. Saya semalam sampai jam berapa masih dikontak-kontak oleh teman-teman di sana. Mereka tidak sadar bahwa saya sudah setengah malam. Mereka membayangkan kita masih jam 7 di sini. Kita layani sajalah sampai jam 12, mereka masih ternyatanya sampai jam 1. Jadi mereka tanpa sadar mereka itu kontak dengan saya, baik dengan WA ataupun dengan apa, dibagi mereka jamnya jam 7. Jam 7 baru ya. Kita sudah jam apa? Masa jam 12, 7 ya, tambah 4, 7 berapa? Jam 1 kita. 1. Akhirnya tidak bisa lagi. Tadi jam 3:30 dibalas 1 lagi. Mereka sedang berada di Mina. Hari-hari Mina adalah hari-hari takbir. Hari-hari takbir, hari-hari makan dan minum di Mina, hari-hari melempar di Mina. Kita sekarang hari-hari takbir, hari-hari menyembelih. Tidak boleh puasa, mutasyrik. Tinggal satu lagi di hari raya ini juga, bahwa yang perlu kita sedikit jelaskan, yang berkaitan dengan pelaksanaan korban. Kita biasanya korban kan di hari pertama. Sebaik-baiknya di hari pertama. Karena memang Rasulullah itu setelah beliau turun, nazala min mimbari, beliau turun dari mimbar, lalu utiya bi kabash, beliau didatangkan kepada beliau seekor kabash, domba-domba atau biri-biri,
Zabahu biadi, beliau sembelih dengan tangannya. Ini mensyaratkan di hari pertama. Cuman kalau di hari pertama semua orang ramai, lebih-lebih di zaman kita sekarang ramai sekali, banyak sekali orang yang kurban, terjadi kesimpang siuran dan seterusnya, maka tidak masalah kita undur. Karena hari-hari menyembelih itu adalah hari-hari 10, 11, 12, 13. Itu hari-hari menyembelih. Boleh. Di tanggal 12 Zulhijjah boleh. Tanggal 13 Zulhijjah boleh. Mana yang lebih pas dengan situasi dan kondisi kita. Kalau situasinya lebih menguntungkan, lebih murah, lebih manfaat hari pertama, hari pertama. Tapi kalau hari kedua lebih lapang rasanya, tenaga pun lebih banyak, dan pertimbangan lainnya, tidak masalah di hari kedua tanggal 11 Zulhijjah pelaksanaan korban, tidak masalah. Karena memang hari-hari ini hari-hari menyembelih, namanya udhiyah. Korban itu kan udhiyah. Di kita namanya korban. Korban itu sebenarnya adalah upaya pendekatan diri kepada Allah dengan melakukan dan memberikan apa yang kita bisa berikan. Itu yang kurban. Upaya pendekatan diri kepada Allah dalam rangka mengharapkan ridhanya dan balasan pahalanya ikhlas, dengan mengerjakan atau melakukan apa saja yang bisa kita lakukan dan memberikan apa yang kita bisa berikan. Apakah itu berupa tanam-tanaman atau hewan atau bantuan yang kurban. Kurban maknanya umum maknanya. Si Qabil berkorban dengan hasil tanam-tanaman. Habil karena dia apa? Karena dia si peternak biri-biri, dia berkorban dengan biri-biri, dengan domba. Akhirnya kan korban Qabil diterima, Habil diterima. Jadi kurban itu umum. Kalau bahasanya udhiyah. Udhiyah. Kata zamannya adahi sama dengan adha. Itu pula namanya Idul Adha. Id kembali berkorban. Kembali namanya menyembelih hewan korban. Karena sudah populer di kita namanya kurban, ya kurban saja. Jangan diganti-ganti lagi. Namanya kurban. Dalam Al-Quran sendiri kata kurban terulang 2 kali. Pertama dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Yang kedua dalam surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat 8, tidak salah. Kurban. Kalau kurban dalam surat Al-Ahqaf itu kurban pendekatan diri kepada berhala-berhala sebagai perantara menuju Tuhan. Tapi kalau kurban nasi dalam surah Al-Maidah adalah kurban pendekatan diri menjalankan perintah Allah yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Yang satu ikhlas dan satu tidak, yang kita sama terima. Ini sekedarlah mengisi acara kita di subuh hari ini. Bagi kita-kita yang akan melaksanakan Idul Adha hari ini. Dan ada juga kemarin sudah ada sebagian orang yang melaksanakan Idul Adha karena mereka merujuk dan mempedomani orang Arab Saudi. Artinya di Arab Saudi saja orang sudah logikanya begitu, apalagi kita. Lebih-lebih waktu kita cepat daripada 4 jam. Masalahnya ini ya serahkanlah kepada ahlinya. Kita tidak ahli dalam itu. Ya, jangan dibicarakan. Kita ikut sajalah kepada ulama-ulama yang kredibel ya. Di bidangnya faqih, rasih, alim. Tidak salah kita mengikuti mereka. Siapa yang berhari raya Idul Adha kemarin ya teruskanlah. Yang hari ini ya kita lanjutkan. Semoga hujan yang turun ini hujan membawa berkah, saiban nafi'ah, hujan yang mendatangkan manfaat untuk kita semua. Jangan menjadi penghalang pula hujan ini untuk kita tidak ikut Idul Adha dan meramaikan, mensyiarkan hari-hari ini sekaligus untuk ikut
memeriahkan suasana korban hari ini. Sekian, semoga berfaedah. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.